Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Si Paling Sport, podcastnya CNN Indonesia yang akan membahas cerita-cerita seru dari dalam arena olahraga maupun cerita-cerita yang ada di belakang layar atau di luar arena olahraga. Tentunya bersama saya Erlangga Wisnuaji dan rekan saya yang selalu setia menemani. Silakan perkenalkan diri Anda. Mahardika Utama si paling sport 02. Kalau Anda kan si paling sport 01 ya. Si paling-paling soalnya. Tapi ngomong-ngomong, kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dengan episode sebelumnya ya. Kalau dulu yang pertama kan bola nih. Yang Sekarang juga episode bola. kedua, Bola juga. tapi bola basket. Bola basket. Dan tentunya bersama narsumnya, silakan. Si paling basket. Si paling basket. Si paling basket. Ada Bro Junas Miradiarsyah. Ini sapa dulu pemirsa kita dong. Oh ya, halo Junas, saya Direktur Utama IBL, terus sekarang juga lagi bantu kerja untuk FIBA World Cup, kejuaraan basket. Nah, FIBA World Cup nih ya, ini Iya, ajang jadi- yang gede banget nih. Bro Junas ini selain Direktur Utama IBL, kesibukannya paling-paling nih ada juga sebagai sekjen ya Bro ya? Di FIBA World, iya, LOC, panitian. Panitia Local Organizing Committee dari FIBA World Cup 2023 di Jakarta. Dan sibuknya lagi sibuk banget nih ya, karena sekarang IBL bentar lagi akan memasuki Sekarang lagi seri 8, lagi seri 8, terakhir, bentar lagi playoff, championship, kemudian paralel, ya FIBA World Cup ini. Oke. Kita ngomongin FIBA World Cup dulu deh. Ini kan sebenarnya kalau ngomongin di dunia basket nih ya, FIBA World Cup itu adalah Piala Dunia basket. Kalau kita mau bandingin yang setaranya kalau di Kayak sepak bola Piala di Dunia bawah Qatar FIFA. kemarin lah. Iya. Eh. Nah, ini kan sebenarnya event yang gede dan bergengsi banget kan. Nah, lo nih sebagai panitia lokal di Jakarta nih, persiapannya Keributannya sejauh mana? seperti apa ya? Dan keributannya seperti apa nih mempersiapkan event besar, event dunia ini gitu. Dan kita kali pertama jadi tuan rumah kan. Gimana? Dan bakal di stadion yang baru Baru juga. Indonesia Arena. Sekarang namanya belum resmi ya. Belum, masih Indonesia Arena atau Indoor Multi Stadium, ya kita serahkan lah ke Indoor Multifunction Stadium. Indoor Multi. Nah itu kayak gimana tuh Mas? Keributannya seperti apa? Persiapannya seperti apa? Sejauh mana? Karena bentar lagi kan ya? Ya, kurang dari 2 bulan kan. Kurang Yes. dari 20. Ya kalau misalnya event World Cup, FIBA, IBL sekalipun sih nggak ada yang nggak ribet gitu. Pastilah namanya event gitu. Ini ribetnya mungkin satu karena venue baru, jadi bener-bener buta gitu. Meskipun udah ada plannya, tapi kan sampai sekarang itu masih ada beberapa hal yang perlu di touch up gitu. Terus belum pernah dipakai sebelumnya, jadi nggak ada benchmark. Contoh waktu FIBA Asia gitu kan, itu di Estora sering dipakai badminton, sering dipakai basket juga. Jadi kita tahu kalau masukin ini, kalau pasang rigging, kalau event kan speknya itu banyak banget kan. Riggingnya di sini, itu di sini. Kalau ini belum pasang di sana bisa gak? Wah harus dihitung dulu. Berapa beratnya, bisa apa gak? Ya gitu-gitu matematik. Terus ada misalnya ada LED-nya gitu ya. Kalau kita mau nambah excitementnya bisa gak kita tambah? Wah belum pernah dicoba ya. Kita mesti hitung dulu tuh. Ya gitulah, itu sangat teknis sekali. Tapi on top of semuanya overall sih on track gitu. Karena event kayak gini itu kita nggak sendiri. Kita kan lokal, makanya tadi LOC itu Local Organizing Committee. Tapi organizing committee yang besarnya di FIBA-nya tuh ada. Jadi ada PIC transport, security, match competition, marketing. Itu ngebantu semua. LOC ya. Iya, jadi dia datang setiap 2 bulan. Mungkin nanti mulai bulan depan udah full di sini. Nah, dia tuh yang ngejagain ini standarnya harusnya begini. Kalau ada isu harusnya ini yang diambil, terus standarnya apa segala macam. Jadi kita sangat terbantu di hal-hal situ sih. Tapi standarnya tuh tinggi banget nggak Mas? Ini kan secara Piala Dunia ya. Iya, FIBA World Cup gitu loh. Tinggi banget. Tinggi banget. Kira-kira apa nih dari lo yang sehari-hari selama ini? Kemarin udah punya pengalaman di FIBA Asia ya di Istora. Pengalaman di IBL nih beberapa tahun terakhir nih. Kira-kira yang lo kaget yang FIBA World Cup mintanya begini ya. Sementara dulu ini baru nih buat kita gitu. Apa tuh? Pasti aspek detail ya, misalnya ya kayak kabel aja, contoh kabel aja nggak boleh kelihatan nanti contohnya buat broadcast gitu kan. Tapi itu kan juga nggak mudah karena kalau misalnya kabel nggak kelihatan sama sekali, buildingnya ada gak tuh Jalurnya gitu. jalurnya ya kayak gitu. Terus atlet ini kan beda ya. Kayak kemarin misalnya FIBA Asia masih oke lah. Dia drop off-nya di mana, dia turun sekian meter, abis itu dijemput busnya di mana gitu. Kalau ini udah lebih spesifik lagi, contoh misalnya kemarin
Nanti kalau misalnya Rudy Gobert datang, dia di sini dia nggak boleh jauh lebih dari sekian meter. Dia pokoknya Serius? itu harus langsung masuk bus misalnya gitu. Sampai ada meternya nggak boleh jalan Ya sekian karena kan meter. dia udah lihat tuh di sana. Kan ada kalau di Terminal 3 tuh agak beda ya sekarang jalurnya ya. Itu nggak bisa tuh kita pakai jalur yang itu. Harus dia keluar jalan sekian jarak sekian meter, abis itu langsung bus langsung jalan. Misalnya gitu. Berarti sejak dari airport mereka udah ngatur gitu ya? Iya. Sudah ada Sedetail riders itu ya. ya? Iya. Ini atur. kan ada 8 negara nih ya, ada 2 grup dan banyak negara yang punya pemain-pemain top juga, ada yang main di NBA juga. Tadi ada dibahas tuh soal jalan aja ternyata udah diatur ya. Jarak buset, pemain Gimana yang atlet lain-lainnya nih Mas? Bocoran dong Mas. Ridersnya mereka nih apa nih yang paling aneh lah selama Aneh Mas ya? pegang event-event besar kayak gini. Ya ini sih belum ketahuan sampai readers yang paling detail ya, tapi yang paling standar dilakukan misalnya nyampe hotel gitu kan, nyampe hotel kan jalur pasti ada jalur umum. Jalur non umumnya pasti ditanya tuh. Karena kan nggak mungkin semuanya lewat jalur yang bisa kita itu, nggak semuanya loh bisa menerima ya misalnya di tengah lagi tanda tangan kan itu moody sekali kan pemain, belum lagi yang pemain-pemain dunia Rudy Gobert mungkin nanti Wemby kali segala macam itu sih nggak bisa sembarangan. Jadi kita selalu harus siap pertanyaan dengan skenario A, B, C. Kalau dia sini dia nggak mau lewat jalannya yang mana gitu. Ada gak jalannya? Ada secret path-nya apa enggak gitu. Itu udah dipikirin dari sekarang tuh ya? Dari disiapin? kemarin kita udah pikirin. Nah kalau ngomongin tinggi badan nih, ngomong tadi Rudy Gobert, Wemby, 7 feet ke atas tuh mereka. Itu ada permintaan apa? Mungkin tempat tidur hotel kita mana ada yang 7 feet sekian. Itu gimana Panjang tuh? lah tuh mintanya. Sekarang sih belum, dia paling misalnya kalau kayak kamar gitu ya. Di custom tempat tidurnya bro? Ada kamar yang minta di custom. Jadi misalnya dikosongin itu cuma untuk massage room. Jadi semuanya dikosongin itu cuma untuk massage room si pemainnya doang. Serius? Terus ada juga yang buat equipment gitu. Jadi satu kamar buat equipmentnya aja itu kan banyak banget kan. Barang-barang belum sepatu masing-masing sendiri gitu-gitulah. Oh, Tapi kalau pemain sampai sekarang sih belum ya. belum ada permintaan yang aneh-aneh. Belum. Dari 4 negara itu kita butuh berapa hotel penginapan buat 8 negara. 8 Oh, negara. sudah 8 negara ya? 8 negara sih nggak terlalu banyak ya. Semuanya satu hotel di mana sih? Di Fairmont. Fairmont. Oh, deket ya. Fairmont. Tinggal nyebrang berarti. Jadi belum ada tuh ya request tempat tidur yang dipanjangin gitu di custom nggak ada? Belum ada? Apa udah ada? Belum Belum ada ya? belum ada. Oke. Kalau ngomongin Indonesia Arena ini kan venue baru ya, baru dibangun. Ngebut loh. Itu pembangunannya hebat ya. Ngebut. Bapak ini udah nyobain loh main basket di sana. Ngebut. Mas Dinas belum ya? Hah? Udah. Udah ternyata. Udah. Kalau ngomongin venue-nya, itu kan keren banget ya kita buat penghobi basket itu ngeliat venue ada jumbotron di tengah tuh yang kita kayak orang desa gitu. Wih, ada jumbotron nih gitu kan. Nggak pernah ada kan. Iya nggak pernah ada. Sementara di Filipina udah rata-rata begitu. Rata-rata. Tapi kemarin kita dapat kesempatan nih wartawan nyobain di Indonesia Arena. Kalau ngeliat dari flooringnya dari segi layout, dari segi venue udah oke lah segala macem. Cuman kalau dari lapangannya nih, lu juga udah pernah nyoba kan? Kan pantulannya kayak masih ada yang Ada seragam gitu. beberapa Ada titik beberapa yang agak lebih kopong apa ya? agak kopong. Itu gimana tuh? Itu krusial loh itu kan? Sebetulnya itu nanti bukan court yang akan kita pakai. Kayunya beda. Kayunya beda, backstopnya beda. Oh. Itu nanti ada dikirim dari luar baru lah. Gitu. Terus yang itu dipakai kemana? Yang itu untuk existingnya si stadion. Jadi stadion itu kan ngebangun, termasuk di dalamnya dia ada lapangan basket, ada ring basket. Iya. Gitu. Tapi nanti untuk yang World Cup kita nggak pakai bahan yang itu, nggak pakai barang yang itu. Ada lagi nanti dikirim. Jadi didatangin langsung dari si FIBA-nya ya? Iya. Termasuk sampai backstopnya. Oh, berarti nanti lapangannya ini yang kemarin kita orang-orang coba nih di take out diganti lagi untuk yang khusus pertandingannya. Oh. Artinya benar-benar itu tadi standarnya tuh tinggi banget dan Iya. standar yang ditetapin itu benar-benar itu selama FIBA World Cup sebelum-sebelumnya juga kayak gitu ya? FIBA Asia maksudnya. Iya. Nggak, Iya, maksudnya iya, FIBA World sebagai- Cup sebelum-sebelumnya gitu. Sama kayak misalnya lampu gitu, kadang-kadang kita nggak mikirin lampu gitu ya. Contoh di sana kemarin kita baru bahas ada lampu udah terpasang di sana kan Di Indonesia Arena. di Indonesia Arena. Kita ada keperluan tambahan untuk lampu yang sifatnya entertainment. Kan itu beda ya. Lampu iya. penerangan lapangan sama entertainment itu kan beda. Yang klip gitu kali ya buat entertainment. Itu kan masangnya di mana, posisinya di mana harus dihitung. Karena kalau misalnya ada lampu kita sebutnya house light yang untuk lapangan, terus ditambah dengan lampu entertainment, kalau misalnya posisinya itu mengganggu house light,
itu kan akan ada shadow kan. Itu nggak boleh. Detail lah ya, pokoknya segitu detailnya. Nggak boleh. Bahkan dia bilang gini, kalau misalnya nanti lampunya itu dipasang di satu titik tertentu dan itu mengganggu, ya udah saya nggak pakai house of light ini sama sekali. Itu bisa buat pelajaran buat IBL juga tuh. Banyak banget. Justru Tapi yang kayak PR banget IBL mau ngikutin standar itu PR ya. PR, semua sih PR. Karena gini, sebetulnya sangat doable, apapun tuh doable. Asal infrastrukturnya memang memadai gitu. Nah kadang-kadang kita waktu ngebangun infrastruktur nih mohon maaf, detailnya banyak yang nggak kepikiran gitu. Dan standarnya kan berubah terus ya. Iya. Contoh aja kemarin kita keliling buat yang HomeAway nih. Ini sekedar cerita untuk HomeAway yang IBL. IBL. Tapi IBL ntar dulu. Oh iya, nanti kita cerita dulu. lah. Selesai FIBA World Cup Soalnya dulu. lagi ngomongin infrastruktur tuh. Lagi. Tahan dulu, tahan. Ya nggak apa-apa. Tapi secara infrastruktur itu kapasitas 16.000 betul ya? 16.000. Oh, Udah oke lah Indonesia. Artinya Arena. 16.000 itu kan ya kalau dibandingin GBK kan sedikit ya. Ngomong-ngomong soal tiketnya sendiri nanti untuk FIBA World Cup Agustus sudah sejauh mana penjualannya nih? Iya, soalnya Jadi, kalau ngomongin Coldplay nih ya, war tiket. Indonesia Argentina war tiket ribet. Ini belum. Ini FIBA World Cup ini udah dibuka dari beberapa, gue pernah wawancara lalu kan. Dan kayaknya adem ayem aja, padahal harga Gaungnya belum tiketnya- kedengeran ya? Harga tiketnya kalau dihitung-hitung kemarin gue sebenarnya mahal 450.000 dari gue browsing terakhir ya. 450.000 sampai 10 juta, tapi 450.000 itu untuk 4 pertandingan kalau nggak salah ya. Kan? 100.000 per game untuk nyaksiin tim dunia main, menurut gue sih nggak mahal ya. Tapi ini kayaknya nggak se-war tiket. Yes. Indonesia Argentina, Coldplay. Gimana tuh? Penjualannya gimana, Bro? Kalau Sepi penjualan nih. sih memang udah dibuka sejak lama. Tapi kalau tiket tuh kita strateginya bersama gitu ya sama FIBA. Jadi nggak bisa bikin strategi masing-masing. Kecuali kalau harga ditentukan berdasarkan market. Jadi ada kategori-kategori yang sifatnya di parsial gitu. Contohnya sekarang ada yang follow my team. Orang Iya. bisa beli di Kanada, semua tim Kanada. Ada weekend pass. Ada weekend pass. Beli itu nonton Sabtu Minggu 2 pertandingan. Sehari kan ada 2 pertandingan. Iya. Nah, nanti tanggal 25 Juni ini ada yang final dan cukup ditunggu itu yang bisa beli per game. Oh. Dan yang harganya lebih retail. Itu berapa? Lebih murah ya? Ada yang 100.000, ada yang 150.000 per Walaupun game. tim unggulan tuh, walaupun yang main Spanyol atau Iya, kan Kanada. kategorinya banyak gitu ya. Nah, itulah strategi-strategi itu yang coba dipecah untuk supaya excitingnya agak panjang gitu. Itu satu. Terus yang berikutnya kalau Coldplay gitu ya. Kita mau nonton Coldplay, kita tahu vokalisnya pasti main dong. Yes. ini rosternya belum ketahuan ya. Ya gitu dong. Pemainnya Line up-nya udah pasti ya. Line up-nya lah. Tapi kemarin Argentina Messi-nya belum pasti tetap laku. Messi-nya kan udah berangkat ke Cina. Orang udah pasti datang nih karena satu paket. Nah, kalau basket nih Nggak jadi datangnya kan last minute kemarin kan gitu. Nah ini kalau basket kan Kanada, oke Kanada. Jadi orang-orang yang udah karakternya tahu basket, dia suka Kanada dan potensial siapa aja, dia udah pada beli tuh. Tapi ada juga yang masih wait and see, contohnya Jamal Murray main kan ya? mudah-mudahan Jamal Murray main nih, begitu main, wah langsung gitu. Jadi memang kita perlu gitunya dan masih ada waktu. Karena emang rosternya dari tiap tim nih belum confirm semua ya, Bro ya. Belum. Iya. Wemby misalnya, kan lagi mau draft nih sekarang. Iya. Main nggak? Begitu main tapi jadi gitu, kita memetakannya ada memang orang yang sudah beli, yang pokoknya siapapun yang main pengen dapat world class experience, nonton Kanada, nonton Spanyol, udah pada beli tuh. Tapi ada juga karakter orang yang wait and see kan, nah di situ beda. Tapi balik lagi nih, sampai Hamin kurang dari 2 bulan ini sejauh ini penjualannya kalau pakai persentase udah berapa persen tuh? 16.000 loh, Bro. Itu kalau 16.000 per game, tapi kita nggak mentargetkan 16.000 setiap Enggak, maksud gua pertandingan. kalau misalnya dengan kapasitas 16.000 kalau kejualnya dikit kan agak kurang. Iya, betul. Berapa persen tuh kira-kira yang udah kejual? Mungkin sekarang 40 sampai 50% ya. 40 sampai 50 Untuk ya. average. Untuk Tapi average. cara ngitung average-nya kan gitu. Kita tidak menargetkan mungkin setiap pertandingan 16.000 karena ada yang high demand, Iya, ada yang iya. low demand. Di seluruh negara pun juga gitu. Kalau Dan- kita lihat yang di Cina kemarin ada beberapa pertandingan yang memang low Emang sepi. demand. Tapi begitu tim titik-titik main gitu siapa gitu ya, itu full. Tapi emang kenyataannya memang basket di Indonesia ini belum sepopuler bola ya. Jadi mungkin antusiasme penontonnya nggak segokil kemarin Indonesia Argentina rebutan tiketnya. Ya mungkin gini, kalau misalnya bukan kalimat, kalau menurut gue ya, bukan tidak sepopuler itu, bola memang nggak akan ada yang bisa
ngalahin. Memang Indonesia negara sepak bola nomor 1. Walaupun gitu. kalahan ya. Mau kalahan, tapi marketnya paling itu kan. Beda halnya di Filipina misalnya. Nomor 1-nya basket Iya. gitu. Jadi kalau misalnya tidak sepopuler, memang perlu waktu, perlu berjalan. Tapi apakah akan mengalahkan jumlahnya sepak bola? Menurut gua enggak. Tapi kita punya positioning market kan. Jadi kan sepak bola, Ada segmennya lah ya. badminton, basket ya. Kita sekarang kuncinya fokus di marketnya. Berarti ntar kayaknya bebas dari calo tiket kayaknya FIBA World Cup ya, bro. Mudah-mudahan. Tapi dengan kita jadi tuan rumah FIBA World Cup, terus kemarin juga cetak sejarah di SEA Games untuk yang putri, sebelumnya juga putra di Vietnam juga cetak sejarah. Mas Junas sebagai si paling basket nih, ngerasa gak sih popularitas basket tuh naik gak sih dalam Gue beberapa tahun terakhir? gini, kalau kalimat si paling basket, gue main basket tuh dari SD. Nah kan, Gue ikut klub tuh dari SMP. Kuliah ya ikutlah sampai profesional. Jadi gue cukup ikut menjalani dunia basket ini dari awal 90 sampai sekarang. Momentum yang ini, dan hal ini gue tanya juga sama semua senior gue ya. Pernah gak sih ada kayak momentum kayak gini? Momentumnya apa sih? Dapat emas kemarin, abis itu cewek dapat emas. Terus in a row penyelenggaraan kayak FIBA Asia Cup FIBA kemarin. Asia. Terus ada World Cup tahun ini kan. Terus sekarang kalau ngelihat di luar kegiatan gitu, anak-anak mulai makin banyak lagi main basket. Akademi makin banyak, lapangan basket mendadak ada di Turnamen mana-mana. KU banyak. Turnamen KU, ponakan gue aja, gue jadi susah ketemu karena setiap minggu sekarang tanding. Ya kayak gitu-gitu tuh. dan sepatu basket makin mahal. Sepatu basket makin mahal. Jadi belum pernah ada nih momentum yang kayak gini. 2 tahun ini seperti sepanjang basket kita belum pernah ada. Mudah-mudahan dengan World Cup ini kan after effect-nya ya yang paling penting ya. Kayak Asian Games kan dapat ada venue baru, orang makin sedang olahraga, abis itu GBK rame lagi. Sekarang kan basket mudah-mudahan gitu juga. Tapi kalau dari lo sebagai tadi sudah mengakui sebagai si paling basket nih. FIBA World Cup pemain yang paling pengen lu tonton siapa, bro? Porzingis. Kalau Wemby overrated nggak sih Wemby? Wemby soalnya kalau kita ngomong FIBA World Cup yang U19 ya, dia kan sebenarnya kalau sama si Kenneth Lofton, undrafted loh Kenneth Lofton, Yang yang ya kan? Memphis. Itu kayak ya sama Kenneth Lofton aja nggak bisa jaga loh, padahal size-nya jauh. Ya. Sekarang Wemby kalau misalnya masuk NBA gitu kan, Masih overrated question, ya? Iya. masih question mark tapi sih. kalau gue pengen nonton Jamal Murray sih. Siapanya Jamal Mirdad. Lu paling Porzingis nggak ya? Ya, Porzingis. Nggak, maksudnya gue nggak terlalu ngefans banget sih. Cuman ngelihat secara langsung orang dengan size segitu, kemampuan shooting parameternya kayak begitu, nah pengen lihat langsung itu. Dengan speed kayak gitu ya. Iya sih penasaran. Gue aja kemarin ngeliat FIBA Asia tuh Kayak, baru nyadar gitu. Buset, Indonesia tuh masih jauh ya, PR-nya masih banyak banget gitu sih. kayak siapa pemain Cina yang tinggi tuh, yang bisa nembak dari luar tinggi 2 meter, Kalau apa gua sih- main di Houston Rockets. Kalau gue kemarin tuh amazed sama pemain Lebanon si El Warakji yang cedera kan dia. Iya, cedera. Wah itu. Nonton basket makanya di. Saya kata dia catur. Ya semoga ini ya FIBA World Cup sukses lah ya dengan ada after effect-nya tadi kata Bro Junas juga kan bahwa walaupun kita gagal lolos ke FIBA World Cup emang ya kalau ngomong jujur kualitas kemampuan timnas basket kita emang belum sampai di situ. Sabar aja dulu nih, biarin aja nih orang generasi muda kita nih anak-anak basket yang masih pada kecil-kecil nih. Lu lihat dulu tuh pemain dunia tuh kalau main begini. Iya. Tapi kan Feel-nya tuh begini. sebenarnya Asia Tenggara kita udah mulai dilihat dong. Memang perlu waktu gitu. Yang sekarang sih pertanyaannya udah on track atau belum gitu. Iya. Nah kalau sekarang pertanyaan udah on track atau belum, gue yakin sudah on track gitu. Mas Sabar daripada aja di ya, sebelum. tinggal sabar sabar aja. dan Misalnya di konsisten. Filipina, liganya berapa tahun bro? NBA. Ya NBA gak usah ngomong lah. NBA aja sampai hari ini orang, wow NBA bagus. Ya 75 tahun liganya. Naik turun tuh ya. Filipina Iyalah. kalau nggak salah 70 sekian tahun juga. Jadi Nah, kalau memang kita ngomong panjang, NBA bro. aja, NBA naik turun untuk sampai sekarang mencapai kepopuleran yang sekarang gitu kan naik turun Iya, dia kan. kita sekarang di tahun ke-20 baru liga kita gitu. Nah ngomong-ngomong soal liga nih, ini Nah, liga iya, season masuk ke ini liga juga nih. lagi seru-serunya ya, sudah mulai mendekati playoff. 8 klub ini 8 tim ini sudah
pasti terpetakan atau masih akan berubah-berubah lagi nih komposisinya? Udah lock dari 16, 8-nya udah lock, tinggal posisinya aja yang belum, itu yang masih seru sampai dengan hari terakhir. Jadi Seri 8 ya, seri 8 ya, sekarang sampai tanggal 24 Sabtu. Jadi Satria Muda, Pelita, Prawira, Dewa PPJ, United, Jogja, Bumi Borneo, Rans sama Bali. Yang menariknya 3 tim ini dengan keikutsertaan meskipun baru di IBL, Rans 2 kali in a row masuk playoff, Bali di tahun ketiga for the first time masuk playoff, Borneo juga pertama kali kan. Pertama kali dalam 2 season terakhir ya? Iya, baru kan dia. baru. Nah ini Berarti kalau kejutan ngomongin, juga dong ya? Kejutan hitungannya. dong. kalau ngomongin IBL dengan timnya sekarang berapa? Timnya? Total 16 ya. Ini kan yang baru ada di playoff home and away ya bro ya sekarang kan. Ngomongin kesiapan nih bro, home and away ya kita bagus sih, udah mulai step up gitu dari musim-musim sebelumnya gitu, mencoba sistem yang baru. Tapi kan pertanyaannya nggak semua tim punya home base. Ya kan, Bumi Borneo nggak mungkin, emang dia punya gor yang Home base tuh artinya venue gitu venue ya? ya, venue. Kayak kandangnya kan sebenarnya kan konsep home and away itu pengen menciptakan fanatisme untuk klubnya sendiri kan. Ketika mereka main Prawira gitu, dia punya gor Citra, main di Bandung full Pasti house rame. oleh pendukungnya Prawira. Cita-cita besarnya kan seperti itu. Tapi kan kita harus realistis, belum kejadian kan. Nah itu gimana tuh? Bukan belum kejadian, mungkin belum sama rata di semua klub ya. Iya. Kan banyak nih klub-klub yang belum punya home base sendiri gitu, gor sendiri. Jadi gini, mindset berpikirnya kita ada yang teknis, ada yang non teknis. Home base itu yang penting adalah home bermain di kotanya. Di Belum- kotanya. Belum ngomong venue ya. Heeh. Sebisa mungkin Jadi main kalau di, Bumi Borneo mainnya di Borneo. Nah, itu kan prinsip dasarnya kenapa home. Di Idealnya. Ya, idealnya di seluruh dunia ya gitu. Home itu ya bermain di kotanya supaya sports itu kan fanatisme ya. Iya. Fanatisme tuh datangnya dari mana? Dari kota. City pride, local pride, gitulah istilahnya. Jadi home base itu istilahnya kita mesti pecah, home itu untuk bisa bermain di kotanya supaya sekarang nih misalnya Pelita Jaya bagus dia main di Jogja, fansnya banyak gitu. Tapi kan harusnya jadi pertanyaan buat tim Jogja, harusnya Jogja Kan lu punya dong. Bima Perkasa gitu ya. Nah, gitu. Nanti ujung-ujungnya itu kan supaya bisa ke komersial, bisa buat fans dan sebagainya gitu. Nah, sekarang baru kedua, home base dalam pengertian venue. Di Amerika pun nggak semua tim punya venue. Di Jepang misalnya, B-League itu nggak semua tim punya venue. Yang punya venue kalau nggak salah cuma 1 apa? Tapi di kotanya ada tempat yang Iya. bisa untuk Mainnya di menggelar. kotanya. Bahkan ada yang kemarin pas ya kemarin sempat itulah. Ada satu tim itu di kotanya dia bisa main di tempat yang berbeda di kotanya. Contoh nih misalnya kayak di Jakarta, bisa aja dia main di Bulungan, Ya, bisa ya. dia main di Senayan, Ya kalau Jakarta dia banyak bisa pilihan. main di situ gitu kan. Jadi ini kita clear dulu di situ. Baru ngomong infrastrukturnya, ada yang siap apa enggak? Siap untuk broadcast, siap untuk penonton, macam-macam Iya, tuh ya gitu. faktornya ya. Baru di situlah tadi misal pertanyaan, kalau Pontianak main di Pontianak dong. Dengan prinsip gue jawab tadi yang tadi harusnya iya dong, mainnya di kota Pontianak. Tapi ada tapinya. Tapi ada apa enggak? Nah begitu nggak ada, baru kita cari alternatif lain yang akhirnya ya mau nggak mau ini kan lagi proses menuju ke sana. Mudah-mudahan nanti semua kota kita begitu ada tim mau pindah atau tim komit di suatu kota ya harus komit dengan infrastrukturnya pikirin, penyelenggaraannya pikirin. Gitu. Jadi artinya si IBL ini sebelum ada playoff home away itu melakukan verifikasi setiap kota dulu ya? Ada atau Ini enggak? panjang, ini kita dari November 2022 kita udah presentasi awal, kita udah 3 kali workshop sama tim karena kan tadi ngomong persiapan kan. Ini kan PR-nya persiapannya bukan kita mempersiapkan, kita mempersiapkan orang untuk dia siap. Jauh lebih susah loh. Ya kan? Ini yang ngerjain kan orang lain. Jadi ini ibaratnya adalah langkah yang cukup apa ya? Ini berat lagi diambil berat. tapi harus dilakukan. Ini gitu. lagi transisi lah. Lagi transisi. Mudah-mudahan kita lagi siapin tahun depan itu semua gamenya home away. Kayak sepak bola. Ya kayak di NBA, kayak dimanapun. Karena memang cara itu yang paling ideal supaya bisnisnya sustain. Nah, ngomongin soal bisnis sustain, kemampuan klub ikut liga. Ini kan sebenarnya yang lagi hangat diomongin ya bro ya.
West Bandit nih. West Bandit katanya sponsornya nggak eligible atau apa segala macam gitu. Akhirnya sekarang dia Gak pakai pemain asing. nggak pakai pemain asing, terus beberapa gaji pemainnya nggak dibayar. Ini kan sebenarnya cerita lama ya, yang bukan hal baru gitu di basket gitu. Kalau kita ngomongin basket secara tadi kita bilang belum sepopuler sepak bola gitu ya, belum bisa dijual banget. Ini kan ibaratnya klub basket ini tergantung bosnya nih. Bosnya masih hobi basket, gue bayarin tuh klub, gue biayain terus. Tapi ketika bosen atau rugi udah, ya cabut aja udah gitu, udah pemainnya jadi kayak anak ayam kehilangan induknya gitu kan. Ini kejadian lagi nih Mas Bandit nih. Itu sebenarnya gimana sih kan dengan pengalaman lo gitu ya bro, kejadian lagi gitu sebenarnya kan jadi istilahnya klasik gitu. klasik gitu kan. Ya kalau gue sih Kok bisa gitu loh? kalau bisa ya sebetulnya pertanyaannya bukan ke, nanti gue akan jawab dari perspektif liganya. Tapi kalau misalnya itu terjadi lagi, ya harusnya nggak terjadi. Kenapa? Karena setiap klub yang masuk di IBL itu menandatangani semua kesanggupan. Dan kalau nggak salah ada ngasih uang untuk jaminan juga kan, benar nggak sebelum liga? Beda hal tuh. Nanti gue akan jelasin. Kalau emang perlu lo tanya soal itu, gue akan jelasin soal jaminan itu. Jadi kesanggupan finansial, kesanggupan semua kondisi minimum sekian tahun itu ada. Jadi contoh misalnya, nggak ada sponsor, harus jalan apa nggak? Ya harus jalan dong. Kan itu yang dipresentasikan dari awal. Kan itu yang diyakinkan waktu di awal. Any condition gitu. Udah kesepakatan kayak gitu tuh tiap udah klub ya? kesepakatan dong. Ada atau nggak ada sponsor, lu harus siap jalan. Ya kan bicara sponsor tidak ada sponsor itu kan upaya ya. Tapi ketika enggak harus ada yang menjamin dong. Nah itu kan semua tertuang di perjanjian lisensi. Kita bukan berbicara terhadap satu klub tersebut aja, tapi semuanya ini memang udah komitmen sama-sama. Jadi harusnya itu enggak terjadi. Terus kalau misalnya gimana sih supaya nggak terjadi lagi? Kan tadi bilang klasik tuh gitu kan. Iya karena format yang dulu itu. Format itu ya memang membuat kecenderungan seperti itu. Orang jor-joran kemudian begitu udah capek dia selesai. Karena potensi pemasukannya kan nggak besar kan. Iya, Nah dengan home away ini sebetulnya ini salah satu kunci yang pengen kita dorong juga. Jadi pemasukan yang sekarang misalnya tiket itu kan 100% ke kita. IBL. Nah itu kita mau kasih ke mereka. Caranya lu gelar itu pertandingan home gitu. Gelar, jadi nanti semuanya akan menjadi haknya tim. Terus Cita-citanya seperti itu ya? Terus Dan sponsor. itu sudah dilakukan di playoff nanti ya? Yang akan dilakukan? Akan di playoff ini. Akan dilakukan. Itu tiket. Jadi kalau dulu tiket tuh dibagi-bagi. Jadi dapatnya yang home-nya kan home away ini pernah dicoba 2019. Iya. Tapi kita agak bongkar dikit lah. Nah, in short-nya tiket 100% buat tim yang nyelenggarain. Terus boleh gak jadi ada tambahan sponsor? Contoh ini misalnya kalau berangga jualan jersey gitu kan, jersinya sponsornya cuma ada tulisan di sini. Jualnya harganya sekian titik-titik. Tapi nanti akan jual di sini plus nanti dapat di lapangan, bisa dapat LED, bisa dapat buka booth, harusnya duitnya potensinya lebih besar dong untuk jualannya. Kemudian untuk stimulusnya juga, subsidinya juga nanti kita akan tambah. Gitu. Ini rumus ideal ya yang diberlakukan di semua supaya apa? Ada pengeluaran, ada potensi pemasukan. Kalau potensi pemasukannya masih di bawah ya tinggal kan berarti udah ada nih, tinggal gimana caranya naik kan. Kalau sekarang potensi pemasukannya hanya dari sponsor aja. Jadi udah sponsornya macet, udah macet. Gitu. Itu yang mudah-mudahan gak terjadi. Jadi kan ini bicara cash flow kan. Ya sebenarnya di luar itu semua yang paling kalau concern gue sih yang paling kasihan nih pemain ya. Ya yang paling jadi korban pemain yang nggak dibayar gitu Dan loh. akhirnya itu akan menciptakan kasus-kasus seperti sebelumnya Mas, misalkan match fixing nih. Nah, ya. ngomong-ngomong match fixing, bulan lalu tuh aku liputan Mas. Jadi gue tuh liputan soal kerjasama IBL dengan Genius Sport ya, yang bukan cuman ngurusin statistik aja, tapi juga untuk mengawasi match fixing. Udah 1 bulan berjalan nih Mas, ada nggak indikasi-indikasi atau temuan-temuan dari kerjasama IBL dengan Genius Sport dan juga ada komite etik kan sekarang ya? Sudah ada belum Mas kelihatan hasilnya? Ada kecurigaannya? Ada. Masih ada match fixing. Masih ada kecurigaannya ya. Iya, kecurigaan. Kan itu nggak dibilang match fixing gitu. Match fixing itu kan definisinya ketika sudah terjadi ada orang kemudian dia melakukan match fixing. Terbukti gitu. Nah ini kelihatan tuh artinya ini kan by system ya. Ada game-game yang kok ini biasanya aneh. Bau game-game bau bukan ya. biasanya aneh.
kok ini aneh gamenya ya. Biasanya Tapi nggak gitu ya. biasanya nggak gitu. Tapi itu di dalam definisi belum kecenderungan ke match fixing. Itu di kategorinya sebagai game yang untuk dianalisa lebih dalam dan untuk dimonitor berikutnya. Banyak nggak game ya di IBL musim ini yang ada kecurigaan match Nggak fixing? ada. Bukan nggak ada, nggak banyak, Nggak banyak. nggak banyak. Klubnya Satu, dua banyak klub? nggak? Satu atau Atau berapa klub? Atau satu atau lebih klub? hanya satu kok. Hanya satu klub ya. Kalau nebak boleh nggak gue? Bocoran. Sebenarnya dari cerita kita obrolan tadi nih, kalau nggak pakai logika ya mungkin gue sih udah ada kebayang gitu satu klub gitu. Sama nggak pikiran kita? Ya nggak tahu lah ya, pikiran lu beda ya. Belum boleh dibocorin sama. sedikit-sedikit ya? Hah? Belum boleh dibocorin ya? Enggak, kalau kita bocorin gini, itu kan etik ya. Iya. Ini kan bukti awal, bahkan belum menjadi bukti awal kalau gue bilang sekarang. Tapi ada kecurigaan gitu ya. Ada Indikasi, kecurigaan, ada indikasi karena memang kerjasama yang kita buat itu untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata saja. Ya kita lihat pertandingannya baik-baik aja nih, atau bahkan tidak baik-baik aja secara kasat mata, itu di kerjasama kita dengan tools yang itu untuk menjustifikasi benar gak kecurigaan kita. Sejauh ini Gitu. kelihatan polanya mirip nggak dengan kasus sebelumnya di musim lalu? Enggak, kalau musim yang lalu itu kan yang terjadi ya, yang kita tangkap 6 orang itu. Main skor ya. Yes. Enggak, Selisih skor ya. fixing. enggak, itu belum sampai situ. Kalau ini gimana sih yang si Genius bilang sampai akhirnya lu bisa ngomong ada kecurigaan tuh? Kalau misalnya Temuannya gini, gimana dari si Genius ini? yang dulu nih terjadinya kan ada namanya whistleblower, ya kan? Ada yang teriak ya, ada yang cerita Nah, Angga yang ngasih tahu kan? ya, gue main nih gitu. Enggak, bahkan kayaknya ada yang aneh nih sih ini nih, gitu kan? Baru kita dalemin, kita cari buktinya panjang, makanya kan karena kan kita nggak bisa cuma percaya omongan orang. Nah kalau yang sekarang Nah ini menggantikan si si whistleblower itu ke dalam suatu sistem. Karena whistleblower itu kan satu, motivasinya dia benar jujur dia kasih tahu atau dia lempar body gitu. Iya. Atau nggak rata. Atau misalnya gitu. Nah, ini menggantikan fungsi whistleblower itu sebetulnya by system. Jadi untuk lihat benar gak sih supaya nggak cuma berdasarkan. Tapi setelah itu prosesnya ya panjang lagi. Nah, kecurigaan ini apakah nanti berujungnya pada fakta benar bahwa terjadi kembali atau enggak, ya kita belum tahu. Kapan nih berarti diumuminnya kapan? Dari hasil kan sempat ada panjang. kecurigaan, masih panjang. Panjang. Tapi yang Prosesnya ini panjang. kelihatannya lebih rumit nggak dari yang sebelumnya? Dalam hal apa? Dalam hal permainannya gitu. Maksudnya kan kalau dulu sebelumnya Modusnya gitu. modusnya lebih kelihatan lebih rapi atau justru udah gampang nih kebacanya gitu? Sama. Kan paling udah pernah nonton yang di Netflix dong? Ya. Hah? Ya. Sama. Begitu semua modelnya. Tapi agak ini ya kalau ngomongin match fixing ya. Gimana ya kalau misalnya jadi ya susah juga ya bro ya. Kalau benahinnya emang harus dari semuanya. Ketika ada klub yang gajinya macet, terus misalnya pemainnya nerima match makanya, fixing, kan jadinya kayak lu nggak bisa ngelihat satu permasalahan ini Nggak dari bisa. satu Makanya sisi aja gitu. yang kerja sama IBL dengan Junius itu namanya program Integrity Services. Jadi menurut mereka di seluruh dunia integrity itu kuncinya. Kalau integritasnya pemain, integritas wasitnya itu di atas segalanya, ya harusnya nggak terjadi gitu. Wah itu berarti PR untuk bangsa kita juga tuh integritas. Memang benar. Jadi waktu kita bikin Iya nggak hanya basket aja bro. Serius banget nih Iya, kayaknya. Serius. waktu kita bikin workshop itu kan kita ngeliat pengen tahu dong materi workshopnya. Jadi materi workshopnya itu gimana dia ngebangun pride-nya si wasit, gimana dia ngebangun ke pemain, kenapa lo pertama kali main basket, kenapa lo itu. Jadi memang di encourage hal-hal begitunya gitu. Oh artinya itu sasarannya bukan cuma ke si pemain atau ke ofisial tapi sampai ke wasit juga ya? Semua bahkan. Semua Kita Semua waktu aspek itu ya. wasit, pemain, manajemen klub, statistician dan sebagainya. Yang di NBA kan kemarin ada kecurigaan kan? Kalau pernah dengar beritanya, tapi nggak terjadi. Karena unsur itu kan bisa masuk dari segala macam. Dari semua lini. Lini. Tapi mungkin gue agak sedikit kritik ke IBL nih, mumpung ada direkturnya langsung kan. Kan nih sekarang yang rame soal Agassi nih bro, Agassi Guantara. Itu kan dari zaman dia terakhir kali main tuh di FIBA Asia ya kalau nggak salah ya. Itu gue tahu dia mau akan ke Spanyol, kuliah dan akan main gitu kan.
agak kaget juga sih gue pas kemarin nonton di Gading, oh Agassi main udah balik nih dari Spanyol. Tapi kan ternyata ini dari sosmed, dari media online akhirnya rame nih, kok boleh sih Agassi yang udah main di liga lain masuk roster dan main lagi gitu. Baru setelah rame baru IBL pending dulu gitu. Jadi Sebenarnya pertanyaannya kenapa boleh apa enggak tuh? Enggak, kalau misalnya kenapa harus nunggu dari emang IBL nggak punya sistemnya untuk menyaring itu. Padahal semua orang udah tahu Agassi main di Spanyol gitu. Berarti Gimana mesti denger Versi lain penjelasan yang di podcast yang satu lagi tuh. Gue jelasin detail tuh di situ. Gimana kalau mau gimana? Intinya gimana? dengar. Intinya kan untuk setiap pemain yang bisa main di liga itu ada proses screeningnya. Proses screeningnya itu di mana? Di bulan Desember dan Januari. Jadi Desember itu semua tim mengajukan nama yang di dalam roster, kemudian dicek, diverifikasi, kemudian kalau misalnya ada sanggahan ada waktu 14 hari. Ketika nggak ada, jadilah sebuah roster yang sah di Januari. Udah. Jadi misalnya ngomong Agassi, kenapa sih bisa main? Ya ada di roster. Gitu. Pas Desember Januari dan plus 14 hari tadi. Oke. Nah kemarin kan misalnya kan kita udah tahu dia ke Spanyol. Iya kita juga tahu di Spanyol. Main di sana. Iya kita tahu gitu. Dan kita cek ke timnya itu mainnya di sana. Iya main dengan apa? Main dengan kampus. Ya kan sempat ada main dengan kampus, kemudian main dengan klub kan. Iya. Udah jalan dong. Kan kita nggak bisa menjadikan isu atau hanya pemberitaan aja menjadi sebuah sanggahan kan. Harus ada. Contoh nih misalnya, orang banyak nanya juga, apa bedanya sama Abraham? Abraham sama prosesnya, masuk roster. Tapi ketika mau hari pertama di Bali, itu kita terima sanggahan nih liga. Dalam bentuk apa? Surat dari FIBA yang menyatakan, hati-hati ini ada satu pemain yang LOC-nya pindah ke negara lain. Ke Jepang. Nah itu disanggah tuh. Nah ketika disanggah ya kita harus tangguhkan dulu prosesnya dia. Itu Abraham nih kasusnya Abraham. Nah balik lagi ke Agassi kan nggak ada apapun ya main. Dia pulang dari Spanyol kan, habis itu bisa kembali main, bisa main. Ya kan dasarnya apa? Roster dong. Dan nggak ada sanggahan dari Nggak ada yang lain. nggak ada sanggahan dari apapun. Nah setelah main kan jadi rame. Nah bukan rame di berita, bukan rame di apa, tapi memang ada bukti yang mengirimkan ke kita dengan daftar roster dan sebagainya. Dia main di 2 kompetisi, bukan hanya sebagai sekolah tapi ada juga sebagai klub. Titik-titik. Nah mulai dari situlah kita lakukan investigasi mendalam dan kemarin kan juga udah diputusin sebetulnya kalau itu terjadi apa ada kok pasalnya kan bunyinya nggak boleh main di 2 kompetisi. Kalau misalnya terbukti dia bermain terus apa ada sanksinya Yaitu sanksinya minimal bermain 5 pertandingan. nggak boleh main. Nggak boleh main minimal 5 pertandingan. Gitu. Berarti setelah 5 pertandingan boleh main lagi. Boleh main lagi. Berarti pas lawan Bima Perkasa kemarin itu udah 5 pertandingan tuh? Belum. Kan Jadi dia baru kan datang. tidak mainnya 5 pertandingan. Gitu. Berarti masih bisa lah PJ kalau misalnya lolos sampai ke final. Iya dong. Iya dong. Sampai selesai dong liga. Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Gitu. Oh, berarti masih bisa nih Agassi main kalau PJ menang terus dan melewati 5 pertandingan tanpa dia pertandingan ke-6-nya dia udah eligible untuk main. Itu kan jelas di peraturannya ada kalau misalnya melanggar ini maka sanksinya apa. Terus kalau misalnya terjadi lagi ada pelanggaran lagi ada tuh bunyi di situ menjadi 10 kali atau bisa jadi sama sekali for the rest of the season. Jelas itunya. Kalau di dalam kasus Agassi ini berarti sanksinya 5 suspended for 5 games. Kalau Abraham beda lagi ya kasusnya ya. Kalau Abraham enggak sebetulnya pertanyaan singkat aja gini. Abraham bisa main apa enggak? Ya silakan namanya ada di roster. Tanya ke klubnya sih sebenarnya. Yang kedua silakan LOC-nya diurus kembali. Gitu. Ketika main ya sama prosesnya seperti Agassi kan ada sanksi dan sebagainya gitu aja simple. IBL apalagi nih mau kita bahas nih? MPV mungkin ya? MVP mah mobil. Mobil sih ya. Emang beda ya? Atau udah ganti? MVP. Iya, most valuable player. Iya kan? Emang tadi gua ngomong apa? Lu ngomong MVP. Oh, iya, saya kan orang Sunda nggak bisa ngomong P. Kalau ngomongin MVP ya banyak lah ya kandidatnya. Cuma kalau ngomongin juara ya kira-kira bakal ada juara baru nggak sih? Iya kan kayaknya SMPJ gitu. Ya kita nanya dari yang luar dong, jangan nanya kita sebagai ini ya. Gimana? Tapi udah mulai seru lah ya.
sekarang lah ya. Ada beberapa klub kejutan ya tadi kan. Dan MVP sih harusnya menarik ya. Pras sangat di standar sangat di Yuda. standarnya dia. Yuda, Arki juga masih di Walah, standarnya gila. dia. Siapa lagi ya? Tapi kalau untuk keseruan klub ya, bro ya, lu sebagai dirut IBL kan, ya mestinya dominasi itu mestinya apa ya? Jangan Dominasi apa? dominasi klub itu mestinya Yang jangan juara nggak? terjadi ya. Kalau untuk keseruan klub nih kita ngomong. Oh iya, itu juga harapan kita. Di NBA juga begitu. Lakers Celtics gitu kan, atau sekarang dulu Bulls, dulu itu dominasi itu boleh apa sah-sah aja. Sah-sah aja. Justru harusnya cara melihatnya gini, ketika terjadi sebuah dominasi, harusnya itu menjadi trigger untuk orang lain melakukan hal yang sama. Atau bahkan lebih baik dari si klub Iya, yang misalnya mendominasi Chicago itu. Bulls dominasi, itu kan orang wah ini banget. Akhirnya sekarang ada Golden State gitu. Golden State udah terjadi dinastinya, sekarang Memphis mau bikin, Spurs lagi ngebikin dinasti baru sekarang kan kan gitu harapannya. Nah tadi kan dibahas ya kalau Mas Junas ini sudah si paling basket sejak kecil ya. Tapi mungkin Banyak lah yang lebih basket dari gua. tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu kalau Mas Junas sendiri adalah juga Si paling hardcore. si ya? paling hardcore. Ada di skena hardcore Jakarta, Bandung di akhir 90-an ya. Tapi bener loh bro, seperti tadi gue bilang sebelum podcast ini mulai. Tadi bro Junas bilang, kalau yang tahu Junas di basket, nggak tahu lo di hardcore ya. Ini hardcore-nya musik loh ya, bukan hardcore yang lain. Kalau yang tahu lo di musik, nggak tahu banget lo di basket gitu. Iya, iya. Biarlah tetap begitu nggak apa-apa. Tapi gimana tuh ceritanya? Ada di satu band hardcore yang cukup legendaris ya kalau di skena hardcore ya. Step Forward ya namanya mah. Betul kan? Ya, betul, betul. Itu gimana ceritanya membagi waktu antara main basket dari muda ke dunia yang mungkin Bertolak agak belakang, bertolak belakang ya. Anak band kan main malam gitu. Atlet kan tidur biasanya tuh istirahat Harus gitu. terjaga. Anak band manggung gitu. Mungkin di jalanan gitu. Dengan segala gaya hidup anak band ya. Apalagi ini di skena yang keras ya, hardcore gitu. Ya karena kebiasaan dari kecil sih. Jadi gue suka musik itu ya dari SMP. Suka basket juga dari SMP. Tapi pada saat itu nggak kepikiran untuk jadi atlet basket gitu, atau jadi musisi gitu. Jadi ngelakuin cuma buat seneng, buat nongkrong, buat ya main lah. Memang modusnya modus main aja. Tapi keterusan yang ini basket karena saking senengnya. Jadi ya gue agak lebih tuh artinya ketika yang lain udah selesai, abis itu gue cari lagi main sendiri nyari gitu. Jadi keterusan basketnya. Tapi gue juga suka yang musik ini gitu. Mulai dari ngeband biasa, abis itu jadi ikut manggung lagi. Dulu bandnya belum Step Forward gitu. Tapi udah di scene yang sama lah. Dari awal udah hardcore ya bro ya? Udah. Kenapa memilih band hardcore apa nih yang paling suka nih? Psyholute, Terror, apa? Ya kalau dua itu gue Psyholute lah. Oh, Kalau sekarang mungkin yang ada sekarang Counterparts oke, Gods Inside oke. Masih ya sekarang ya? berarti masih main, oh kan kemarin juga baru rilis lagi Step Forward ya? Waktu pandemi Ya, belum lama ya. nggak ada kerjaan jadi bikin Gak ada kerja. 2020 tuh gak ada liga soalnya. Dia libur. biler kita main itu lagi buka case lagi main lagi. Dan buat sebagian di scene musik ini itu jadi kejutan juga Step Forward comeback ya. Ya itu kemarin ya pas momen 25 tahun bro. Lu main band 25 tahun 25 tahun terus bikin apa ya? Ya udah ada lagu-lagu lama yang cukup memorable kita repackage, habis itu bikin jadi itu EP single Dengan mini plat. formasi yang masih sama Yang dengan terakhir 4. Oke. Ricky, Jill sama Fajar. Oke, Fajar itu drummer Alexa, Ricky itu gitarisnya Seringai ya. Gitarisnya Seringai. Dan Jill itu penyiar radio. Penyiar radio. Itu lu teman-teman ngeband itu dari pergaulan di luar lapangan. Kalau lu kan atlet dulu ya bro ya. Sempet di SM, masuk roster SM, sempet mewakili Indonesia di 3-on-3. Gak ada yang sama itu. Pertemanan gue di situ sama itu gak ada yang sama. Gak ada yang sama. Sama sekali gak ada yang sama. Jadi ya gitu ya karena saking sukanya. Jadi gue suka kabur-kaburan lah dulu. Jadi abis latihan, biasanya kan abis latihan
makan kemana yuk gitu atau nongkrong kemana. Nah gue ganti shift ke yang situ. Kayak anak-anak band ya. Nah sebaliknya yang di situ misalnya kan kalau ngeband kita relatif latihan malam atau kalau misalnya dulu pernah tuh latihan pagi, sore, abis itu malam kita recording sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, abis itu Terus tidur kan. Paginya latihan gimana caranya lo habis begadang Ya begitu? gue latihan waktu itu, abis itu yang itu istirahat, ya gue balik ke yang sana ya gitulah bolak-balik. Ya ada sakitnya juga lah waktu itu. Atau jangan-jangan gini, kalau dulu kan zaman-zaman tahun 90-an ya, cewek-cewek pasti kalau nggak mau deketinnya kan pacarannya sama anak basket sama anak band. Anak band komplit dong. Ini dia model semua kayak gini. Tapi selain anak band, anak basket juga ini juga dikenal sebagai di dunia broadcasting ya. Ya itu karena kebetulan aja dulu abis lulus kerja langsung di majalah 2 tahun, di radio 9 tahun, abis itu masuk grup handle koran, TV, digital, LED, ya banyak lah. Kebetulan bidangnya yang di media. kebetulannya tuh langsung jadi GM termuda. Oh waktu itu di Prambors. Iya ya. Iya. Kebetulannya kok aneh-aneh ya Mas. Idola, Enak ya? idola. Terus apa nih dari Anak- sekian anak band, banyak anak musik, anak bisnis juga oke ya. Wah, Bisnis lengkap ya. Ya ngajar juga sekali-sekali sekarang. Nggak mau bagi-bagi Mas, maksudnya biar Oh boleh. kebanyakan gitu profesinya. Suka aja. Berarti apa nih, ada sesuatu yang masih pengen lo capai nggak sih bro dengan segala macam kesibukan lo, FIBA World Cup, di Road IBL, dulu di Asian Games juga bagian dari INASCO kan lo ya? Iya. Bagian Staf dari presiden INASCO. juga ya? Staf presiden. Apalagi sih yang pengen lo capai di Banyak lah, masih belum ada apa-apanya kalau dibanding orang lain. Tapi intinya sih ya, coba untuk tidak melimitasi aja gitu. Dan gue dari dulu dari SMA sih, gue tuh ada gininya apa misalnya umur sekian harus apa, umur 25 harus apa, 30 harus apa, 40 apa, 45 apa. Jadi ada milestone yang gue coba set ya. Alhamdulillah sih so far sampai ini kejadian. jadian ya? Salah satu contohnya yang kemarin pas Prambors itu kan, gue itu mikir tuh umur 22 kalau gue langsung kerja harusnya 4 tahun di level sekian, terus sebelum 30 harusnya udah middle management. Jadi gue ngincer kalau bisa sebisa mungkin gue sebelum 30 udah yang di level ini. Udah 29 waktu itu ya. Hah? Di GM ya? Waktu itu- 29 waktu itu GM-nya. 29. 29 ngapain? 29 gue lagi ngapain? Ya gitu-gitu sih. Apa namanya? Kebetulan dari kecilnya suka gitu. Apa ini abis ini 5 tahun lagi apa ya gitu. Berarti memang seneng mengorganize sesuatu ya. Semuanya tuh well planned gitu ya. Cocok kali jadi direktur IBL. Ya udah. Udah ya. Tapi kalau pencapaian di basket yang masih ingin didapat apalagi nih, kan direktur IBL udah jadi pemain, udah pernah. Mungkin tentang Indonesia jadi ikut Piala Dunia mungkin yang belum ya. Indonesia Apa? Indonesia jadi enggak lu di basketnya udah semua nih, pemain udah di jadi ngurusin manajer pun liga. pernah gua. Manajer Oh ya? klub apa ya lu? Klub apa? Panasia Zamannya Senatama. zaman siapa tuh? Thomas Teddy. Enggak, Andre Tiara masih ada, Firman masih ada, Hendrik masih ada, Yanto masih ada. Cuman waktu itu cuma 1 tahun. Oh, manajer klub. Manajer klub. Berarti apa aja nih CV-nya? Pemain basket udah. Di Root IBL udah, manajer klub udah. Basis Bagian step dari forward LOC udah. FIBA World Cup udah. Ada ngomongin basket nih ya. GM pernah ya GM kan? pernah. Masuk daftar 10 orang anak muda berpengaruh pernah. Wah, ini kayaknya sepanjang tisu toilet. Kalau di basket apa CV sih ya. lu yang pengen lu apa ya sesuatu yang masih pengen lu capai apa di dunia basket Indonesia secara Ya. secara umum sebagai penutup nih. Ya kalau gue melihat dari sekarang aja sih, mudah-mudahan IBL yang sekarang bisa jauh lebih oke lah. Itu harus kan dari sisi pertandingannya. Tapi gue agak penasaran dari sisi bisnisnya gitu. Karena kan orang masih bertanyakan bisnisnya nggak sustain nih. Jadi itu jadi apa? Gue menjadi tantangan tersendiri gue untuk membuktikan bahwa ini bisa terjadi, terlepas sempurna atau enggak ya kita nggak tahu lah. Ya contohnya kan yang tadi tuh home away, kalau itu terjadi di playoff ini mungkin baru pertama kali. Kemarin 16 tim udah pertama kali, jumlah game terbanyak juga.
Terus kalau bisnisnya nanti home away terjadi full season, mungkin ini pertama juga. Jadi dari bisnisnya sih gue yang agak Gitu ya. Terakhir ya? gitu. Bukan lebih ke misi pribadi abis ini gue jadi apa lagi ya, jadi bukan itu. Tapi karena sebagai direktur IBL nih gue pengen tanya, udah mau masuk fase akhir nih, apa aja nih 3 deh seenggaknya yang jadi kejutan di IBL musim ini, apa terbanyak atau apa gitu kan, kemarin penonton terbanyak ya di Bandung. Achievement mungkin ya. Achievement ya. Oh, di yang season ini Di ya. IBL Jadi musim ini. rekor jumlah game overtime paling banyak terjadi tahun ini. Terus margin score itu 2 tahun lalu kita masih di 11,7. Margin score tuh jadi jarak pertandingan kita average semuanya untuk melihat kompetitif level. Tahun lalu tuh udah lebih baik dari tahun sebelumnya, itu masih 11,7. Ini per hari ini udah 10,5. Jadi Lumayan ya, marginnya makin tipis ya. makin tipis. Karena kan kita perlu ngeliat indikator ya, kayak misalnya pemain asingnya 1 jadi nggak seru, lokal doang yang main nggak seru. Nah kita bikin tuh itunya indeksnya. Terus high scoring skornya rendah karena nggak ada pemain asing, nggak juga. Gitu. Jadi 1 tadi overtime paling banyak. Kemudian tadi margin skornya, sama yang paling exciting harusnya sih dengan penyelenggaraan home away ini ya. Karena excitingnya bukan buat kita, harusnya buat fans ya. Kalau kemarin lihat tuh yang di Bali, kemarin nonton yang di Bali gak? Sempet datang? Oh enggak kan? Ya di sananya. Wah itu mesti lihat. Itu kayak supporter bola ada di basket kayak yang kita lihat supporter di Eropa. Iya. Karena mereka benar-benar nih tim gua nih, tim Bali. Bali Gitu. United Selama ya. ini kan yang belum terjadi, kita Yang IBL pemainnya pada ngasih salut ke penonton setelah game iya. itu kan. Nah ini selama ini tidak terjadi. Kenapa? Karena IBL tuh bikinnya konsepnya keliling, jadi nggak ada loyalitas kan. Ini udah mulai kelihatan tuh, kemarin di Bali kayak gitu. Terus di Bandung kemarin full 2.900 sampai 3.000 tuh rekor untuk sebuah Citra Arena ya. Itu nyanyi halo-halo Bandung tuh. Ya mudah-mudahan nanti terjadi di kota-kota lain juga. Oke. Timnas nggak tertarik terjun ke timnas? Bro, Betul. Karena kan trennya lagi bagus ya. kenapa kok geleng-geleng? Enggak. Kenapa emang bedanya apa? Kan pemain timnas main IBL semua. Maksudnya di timnas sebagai Ya pengurus timnas. terjun langsung gitu Oh, ngurus timnas. banyak yang lebih expert lah. Gue masih penasaran yang untuk mengelolanya ini supaya gue baru tahun ke musim keempat, Jadi mau fokus di IBL ya. Masih panjang lah menurut gue. Ke politik mungkin? Enggak lah. Kali aja. Enggak bakat. Kayaknya gue lebih setuju dia manggung lagi deh daripada. Sekarang Junas Miradiarsa bilang politik enggak bakat. Kita lihat nih 5 tahun lagi nih. Ini di kita buka lagi kalau misalnya lu ke politik ya. Gue tunjukin nih rekamannya nih. Ya. Gue tunjukin ntar lu. Ya, gue merasa gak berbakat di situ, jadi kita fokus yang ada aja. Oke, kayaknya udah cukup, udah hampir sejam nih kita ngobrol-ngobrol. Iya ya. Gak terasa. Terima kasih Bro Junas. Gue thank you. Enggak. Padahal gue gak ngerti loh. Selama sejam itu padahal gue gak ngerti. Waktunya udah menyempatkan diri di tengah kesibukannya hadir di podcast Si Paling Sport sebagai Si Paling Basket. Semoga sukses IBL di musim ini dengan segala pencapaiannya dan mungkin perbaikan-perbaikan yang lagi diusahakan. Ya. Sukses juga FIBA FIBA World World Cup. Cup. Amin. Gue pasti nonton. Harus nonton dong. Semua harus nonton. Semua orang Sambil harus ngeliput. nonton. Oh iya. Oke. Thank you Bro Junas waktunya. Thank you. Sampai ketemu. Sukses ya. Good Thank luck. you. Terima kasih ya. Oke. Thank you. Itu tadi podcast Si Paling Sport edisi Si Paling Basket bersama Si Paling Junas Basket. Miradiarsyah. Sampai ketemu di podcast episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.